Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham yaitu ANTM, BBRI, TOWR, dan BBNI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para investor dan sahabat trader pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Antam. Untuk level supportnya tersendiri di 1060 sampai 1070, untuk resistennya yang kemarin berhasil ditembus pada tanggal 9 November adalah di 1200, dan pada hari ini Antam sudah kembali ke area resisten 1200, dan dilihat dari bandar detektor di sini terlihat bandar melakukan distribusi normal pada saham Antam dari tanggal 9 sampai 11 November, dan dari net origin ini juga terlihat bahwa asing di sini jualan dalam 2 hari terakhir ini pada saham Antam, yaitu pada tanggal 10 dan tanggal 11. Untuk indikator stok RSI-nya di sini terkonfirmasi bahwa Antam akan mengalami pelemahan. Lihat dari sini sudah mulai mengarah ke bawah setelah berada di area atau setelah memasuki area jenuh belinya. Di sini sudah terjadi persilangan dan sudah mengarah ke bawah. Indikator MACD di sini juga sudah menunjukkan adanya pelemahan pada saham Antam. Jadi saya melihat untuk Antam ini untuk beberapa hari ke depan ini cenderung akan mengalami koreksi atau profit taking. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di level support di 850, bisa pertimbangkan untuk take profit pada saham Antam, dan amati lagi saham Antam di level support terdekat di 1060 sampai 1070 untuk masuk lagi pada saham ini. Sedangkan bagi yang trading jangka panjang, level yang patut diwaspadai adalah level 680 atau di area moving average 200. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Antam, untuk saat ini sebaiknya tunggu dulu wait and see di area support 1060 sampai 1070. Jika setelah menyentuh area tersebut Antam berhasil rebound, diikuti oleh indikator statistik RSI yang sudah mulai mengarah ke atas kembali, teman-teman bisa masuk dan atur take profit terdekat di 1200, dan take profit selanjutnya adalah di 1340 sampai 50 di area sini. Jadi untuk Antam sendiri yang ingin masuk sebaiknya wait and see di 1060 sampai 1070. Bagi yang trading jangka pendek yang sudah masuk di level support 850, bisa pertimbangkan take profit dahulu. Bagi yang trading jangka panjang sampai menengah atau menengah panjang, level yang diwaspadai adalah di moving average 200 di kisaran harga 680. Selanjutnya yang kedua adalah BBRI. Oke, untuk BBRI sendiri, untuk level support Saya tidak pernah sendirian saat online. Oke, untuk BBRI sendiri, untuk level supportnya berada di harga 3.790 di area sini. Nah, untuk resistennya di 4.150. Di sini BBRI sudah mencoba untuk menutup area gapnya yang dibuat pada bulan Maret di area sini. Jadi kemungkinan besar setelah berhasil menutup gap ini, BBRI akan mengalami koreksi sehat dan menguji level 3.790 baru akan kembali naik. Di sini untuk pergerakan asing masih cukup kuat karena asing terus melakukan akumulasi pada saham ini. Begitu juga dengan bandar, masih cukup kuat akumulasinya. Jadi asing dan bandar ini mengakumulasi saham BBRI. Untuk indikator stok RSI-nya sudah berada di area jenuh belinya. Lihat indikator MACD di sini, energinya untuk mengalami kenaikan terlihat masih mengalami kenaikan, jadi dan ini sudah mengarah ke atas. Kemungkinan besar BBRI akan sideways di area sini, di area ini 4100 sampai di
di area kotak kuning ini. Di area 4.370 sampai 3.970. Saya melihat nanti setelah berhasil break di atas resisten 4.150 dan menguji 4.370, kemungkinan BBRI akan mengalami sideway di rentang harga 3.970 sampai 4.370. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di level bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit karena di sini sudah menyentuh area resistennya dan peluang BBRI untuk mengalami koreksi cukup tinggi karena sudah naik kencang dalam 5 hari terakhir ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada BBRI, di sini saya sarankan untuk tunggu di area 3790 untuk masuk. Itu area yang cukup baik menurut saya untuk masuk di BBRI 3790. Sedangkan bagi yang sudah beli di level support di bawah di 3.370, bisa pertimbangkan take profit dahulu. Tapi bagi yang ingin hold jangka panjang juga bisa, dan untuk level yang patut diwaspadai adalah di moving average 200. Di kisaran harga 3.370. Itu level yang patut teman-teman waspadai. Jadi untuk BBRI yang trading jangka pendek bisa pertimbangkan take profit, dana mati lagi dan buyback lagi saat BBRI kembali koreksi. Bagi yang trading jangka menengah panjang masih bisa di hold atau masih layak di hold. Level krusial yang diwaspadai adalah di 3370. Selanjutnya yang ketiga adalah TOR. Untuk saham TOR di sini untuk level supportnya di 970, titik resisten di 1070. Untuk TOR ini sudah menguji supportnya ya teman-teman di 970. Dilihat dari bandar detektor di sini di tanggal 9 sampai 11 bandar melakukan distribusi besar pada saham ini. Asing juga jualan. Indikator stok RSI-nya di sini sudah bersilangan dan menunjukkan akan mengarah ke bawah. Itu MACD-nya juga masih belum ada tanda-tanda bahwa TOR ini akan mengalami kenaikan. Bagi teman-teman yang ingin masuk, bisa tunggu sampai ada candle konfirmasi rebound untuk entry pada saham TOR. Jadi untuk saat ini kita wait and see dulu bagi yang belum punya posisi pada TOR. Kita tunggu candle konfirmasi dan akumulasi oleh asing dan bandar. Saat itu kita bisa masuk dengan take profit terdekat di 1070. Tapi bagi teman-teman yang sudah beli di level bawah, mungkin ada teman-teman yang sudah beli di kisaran harga 900-an, bisa pertimbangkan take profit. Karena apabila support di 970 terjebol, kemungkinan besar TOR akan kembali ke harga 895 sampai dengan 900. Kemungkinan akan kembali ke level tersebut. Jadi bagi yang sudah beli di harga 900, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit. Di sini untuk trennya saya lihat sudah mulai agak patah untuk tren uptrendnya sendiri. Untuk tren TOR ini saya lihat sudah mulai patah, tidak terlalu bagus menurut saya untuk trennya.
Di sini sudah ada patah. Jadi kecenderungan di sini TWR ini melemah. Ini didukung oleh asing dan bandar. Jadi wait and see dulu. Jangan masuk walaupun di sini sudah level support 970. Kita tunggu skandal konfirmasi dan akumulasi asing dan bandar. Baru kita masuk untuk amannya untuk saham TWR. Untuk yang sudah masuk di 900 di harga atau sudah beli di level 900 bisa pertimbangkan untuk take profit dahulu. Selanjutnya adalah saham BBNI. Oke, untuk BBNI sendiri sebentar lagi akan menguji resistennya di 5.610. Untuk level support terdekat dari BBNI berada di area moving average 200 di 5.030 di area sini. Nah, dari Bandar Tracker sendiri dari tanggal 9 sampai 11 November terlihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit. Jadi antara BBNI dan BBRI tadi pergerakannya lebih bagus BBRI. Karena apa? Karena bandarnya akumulasi besar, asingnya akumulasi besar pada saham BBRI. Jadi kenaikan harga BBRI itu lebih kencang daripada BBNI. Dan untuk BBNI di sini saya lihat masih murah karena dia baru berhasil menembus moving average 200. Jadi belum terlalu jauh lah harganya dari moving average 200. Jadi peluang untuk melanjutkan kenaikan ke 6.700 untuk BBNI masih terbuka cukup lebar ketimbang BBRI karena BBRI di situ sudah berada di area gap yang terjadi di bulan Maret. Kemungkinan besar akan mengalami koreksi jika sudah berada di area jenuh belinya. Jadi sudah berhasil menutup area gap, kemungkinan BBRI itu akan koreksi. Karena harganya sekarang juga sudah cukup kencang naiknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk ke perbankan, lebih baik pilih BBNI karena peluang untuk BBNI naik ini masih lebih banyak daripada BBRI karena BBRI sudah naik kencang. Itu menurut saya. Jika teman-teman setuju, silakan. Di sini untuk BBNI, untuk asing sendiri masuk pada saham ini dalam 2 hari terakhir ini. Untuk stok RSI-nya sudah berada di area jenuh belinya, tapi di sini belum mulai mengarah ke bawah. Untuk MACD di sini menunjukkan adanya energi BBNI untuk naik masih cukup kuat. Jadi kemungkinan akan meretest resisten di 5.610 dulu baru akan mengalami koreksi sehat. Itu untuk BBNI. Bagi yang ingin masuk pada saham BBNI sebaiknya teman-teman wait and see dulu, kita tunggu koreksi sehat BBNI. Kemungkinan koreksi sehatnya akan ke 5.340. Setelah itu baru akan lanjut naik ke 6.720 sampai 30. Jadi bagi yang ingin masuk sebaiknya wait and see, tunggu koreksi sehat di 5340 kisaran harga tersebut. Bagi yang sudah entry di level support kisar 4.500, ini bisa hold dulu saham BBNI karena take profitnya masih cukup terbuka lebar ke 6.720 sampai 30. Jadi peluangnya ke 6.720 sampai 30 ini masih terbuka sangat lebar untuk BBNI. Jadi hold saja dulu bagi yang sudah masuk. Bagi yang belum masuk, tunggu koreksi sehat di 5340 untuk masuk pada saham BBNI. Take profit 5.610 terdekat, kedua 6.730 sampai 20, 6.720 sampai 30. Baik, itu untuk BBNI. Sekian analisa saham dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang saham-saham yang ingin dianalisa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang.
Terima kasih.